Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada kesempatan teman-teman, kita akan bahas terkait dengan updatean airdrop yang akan listing di awal tahun ini. Oke, yang pertama tentunya ada Notify, terus kemudian ada Pause, terus kemudian ada juga Notpixel. Nah, baru tiga ini airdrop yang lumayan besar menurutku yang sudah memberikan kepastian terkait dengan 3E ataupun listingnya. Oke, langsung aja di sini yang pertama kita bahas itu terkait dengan Notpixel, teman-teman. Yang dimana Notpixel ini kemarin sudah memberikan updatean terkait dengan pengalokasiannya, teman-teman ya. Dimana untuk terkait dengan comfortnya di sini dia sudah memberikan video yaitu 1000 the comfort menjadi 1. Artinya ketika teman-teman memiliki 100.000 poin maka teman-teman akan mendapatkan token itu hanya 100 biji saja. Itulah maksudnya dari video ini bahwa mengconvert 1000 itu menjadi 1. Terus kemudian kalau kita scroll ke bawah teman-teman, di sini yang cukup atau sangat mencengangkan teman-teman. Ini mana yang saya tahu teman-teman bahwa project-project yang ada di Telegram itu biasanya supply-nya banyak banget teman-teman ya. Tapi di sini teman-teman Notpixel itu total supply-nya hanya 250 juta PX. Yang artinya ini sangat-sangat jauh ketika dibandingkan dengan suplai-suplai para pendahulunya. Misalkan kayak Hamster itu 100 miliar, terus kemudian Dox itu 550 miliar, terus kemudian mungkin kayak S-Empire itu 700-an miliar kalau nggak salah teman-teman. Dan ini hanya 250 juta. Jadi wajar kemudian kalau misalkan dia mengadakan convert besar-besaran yaitu 1:1000. Karena memang total supply-nya ini hanya sedikit teman-teman ya. Nah, terus kemudian untuk total supply ini komunitas itu mendapatkan 200 juta atau sama dengan 80%. Terus kemudian untuk tim dan sebagainya. Nah, pertanyaannya kira-kira berapa sih harga atau perkiraan dari Notpixel ini teman-teman ya? Nah, ini sebenarnya teman-teman itu tergantung dari coin market cap-nya. Nah, di sini kami sudah posting terkait dengan perkiraan. Kalau misalkan dia tembus hingga 100 juta maka harga per tokennya PX itu teman-teman itu sekitar 0,40. Kalau misalkan dia tembus 300 maka akan dia mendapatkan 1,2 dolar. Gimana sih cara ngitungnya? Nah, sederhana teman-teman. Misalkan di sini Dox ya. Market cap-nya Dox teman-teman itu sekitar 280 juta. Nah, kita cari aja kalkulator. Nah, cara ngitungnya teman-teman di sini kita ambil dulu angka 280 juta. Ini coin market cap-nya. Terus kemudian kita bagi dari total supply ya, teman-teman. Di sini 550 ya. Nah, di sini sebenarnya total supply-nya ini seharusnya ada pengurangan karena kemarin terjadi pembakaran. Jadi kita anggap aja 550 miliar. Oke, nah kayak gini teman-teman, 550 miliar. Kalau kita ambil sama dengan maka hasilnya seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya 0,00 ini karena terlalu banyak kosong gitu teman-teman. Jadi intinya di sini dapatnya itu sekitar 0,0005 ya. Nah, kalau misalkan kita analogikan teman-teman, anggaplah market cap-nya nanti Notpixel itu sama kayak Dox ya. Kan ini kan bisa dikatakan project yang hampir sama teman-teman ya. Anggaplah 280 juta juga. Terus kemudian kita bagi untuk total supply-nya itu hanya 250 juta. Terus kemudian kita klik sama dengan, nah maka ini harganya sekitar 1,12 dan ini bukan angka yang mustahil menurutku ya. Nah, kenapa kita hitung manual seperti ini untuk memperkirakan harga? Karena memang di akhir-akhir ini teman-teman itu jarang sekali ada cek ataupun exchange teman-teman itu yang mengadakan pre-market. Karena biasanya pre-market itu harganya bagus, begitu listing jelek. Jadi orang sudah nggak percaya kayaknya terkait dengan pre-market. Nah, terus kemudian pertanyaannya, kira-kira nanti untuk Notpixel ini jackpot atau tidak ya? Kalau menurutku sih bukan hal mustahil untuk Notpixel mendapatkan harga di kisaran 1 sampai 2 dolar, bahkan 3 dolar aja bukan hal yang mustahil. Karena apa teman-teman? Kalau kita lihat dari Pana yang kemarin sudah listing itu hingga 20 dolar, mungkin harga Notpixel nggak setinggi itu. Tapi paling tidak harganya mungkin 1 atau 2 dolar itu bukan hal yang mustahil. Pertama karena ini adalah project pribadinya Durov, terus kemudian total supply-nya sedikit. Dan yang ketiga yang paling penting teman-teman bahwa nggak semua user dari 80% alokasi tadi itu mendapatkan token. Atau mungkin ada yang dapat token tapi nggak memenuhi syarat untuk melakukan penarikan. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk Notpixel ini kayaknya jackpot sih ya. Semoga amin aja teman-teman ya. Nah, yang kedua teman-teman kita akan bahas terkait dengan posting, dimana untuk post ini sudah melakukan snapshot teman-teman pada tanggal 31 Desember kemarin.
Sebenarnya untuk jadwal snapshotnya itu tanggal 30, tapi sepertinya di sini terjadi pengunduran teman-teman ya. Dan sampai saat ini untuk pertama pengalokasian itu belum terlaksana. Apakah dia di-convert atau tidak itu juga belum ada informasinya. Terus kedua terkait dengan kabar listing itu juga belum ada. Oh ya, untuk NotPixel juga untuk sampai saat ini saat video ini dibuat itu juga belum ada kabar untuk listing teman-teman ya. Dan untuk POS ini kayaknya masih gini aja, belum ada informasi terkait dengan pembaruannya. Tapi teman-teman bahwa ketika sudah melakukan snapshot seperti ini, apalagi sudah pengalokasian token itu tinggal hitungan hari biasanya akan memberikan pengumuman listing ya. Dan untuk kedua ini teman-teman itu belum ada juga updatean dari exchange. Biasanya kalau misalkan sudah mendekati listing itu biasanya exchange sudah mulai rame-rame update terkait dengan listingnya POS ataupun NotPixel gitu ya. Kenapa demikian? Karena POS dan NotPixel ini itu punya komunitas yang cukup besar. Biasanya exchange itu sangat tertarik ya. Tapi karena memang di sini belum ada tanda-tanda, makanya dari exchange pun kayaknya belum belum mendapatkan informasi pasti kapan listingnya. Oke teman-teman, dan di sini yang terakhir yang kita bahas dan ini yang paling ditunggu-tunggu pembahasannya adalah NodePay. Yang terakhir teman-teman, di sini dia update-nya adalah mengupdate terkait dengan fundingnya itu sekitar 7 juta dolar. Terus kemudian untuk season keduanya teman-teman di sini sudah berakhir dan sekarang masih proses kalkulasi. Nah, untuk terkait dengan listingnya teman-teman bahwa di sini oleh Bitget itu sudah dijadwalkan itu pada 6 Januari 13.00 UTC atau sekitar jam 7 malam ya teman-teman ya. Itu nanti untuk NodePay akan listing pada tanggal sekian dan jamnya sekian teman-teman. Dan untuk mengkonfirmasi lagi di sini kita bisa cek di CryptoRant. Nah, di sini sudah ada hitungan mundur untuk NodePay itu sisa 4 hari 8 jam lagi akan listing. Nah, untuk terkait dengan season 2 itu kemungkinan nanti akan berbarengan teman-teman. Kalau kita misalkan lihat di sini di beberapa penjelasannya bahwa 3 plus claim token untuk musim 0, musim 1 dan musim 2 akan distribusikan selama acara ini. Ini sepertinya untuk kita claim tokennya nanti itu akan berbarengan seperti Fana kemarin teman-teman, begitu listing baru kemudian kita bisa claim langsung ya. Nah, terus kemudian di sini ada beberapa juga updatean bahwa hal-hal yang dilarang oleh NodePay ketika teman-teman nanti mungkin mau melanjutkan juga di season 3-nya itu teman-teman jangan sampai menggunakan VPN atau VPS. Kemudian paling inti sih teman-teman itu jangan sampai main beberapa akun itu dari satu jaringan. Itu yang paling bahaya teman-teman ya. Dan untuk terkait dengan perkiraan harga atau pre-marketnya ini sebenarnya banyak berseliweran. Ada pre-market yang harganya di atas 2 dolar, bahkan ada yang 5 dolar dan sebagainya. Tapi untuk saat ini sih beberapa perhitungan yang sudah saya lakukan itu kayaknya belum logis. Namun memang ada yang bilang bahwa harganya itu di atas 1 dolar karena memang ada beberapa pendanaan yang nggak di-share sama NodePay. Tapi ini karena informasinya nggak jelas jadi saya nggak perlu bahas secara detail. Saya hanya berharap ya semoga teman-teman pertama itu elik, terus kemudian nanti harganya itu lumayan bagus gitu aja teman-teman ya. Dan pertanyaan terakhir yang teman-teman sering ditanyakan, apakah nanti ketika kita klaim tokennya NodePay ini akan kenakan gas fee atau enggak? Jawabannya iya teman-teman ya, karena kita butuh mengirim nanti dari NodePay itu ke Phantom gitu teman-teman. Jadi kita klaim terus kemudian kita akan kena gas fee. Ya, untuk terkait dengan jumlah gas fee-nya kalau informasinya sih nggak banyak teman-teman, di kisaran 10 sampai 20 ribu itu perkiraannya ketika saya baca-baca di beberapa komentar-komentar yang ada di Twitter teman-teman ya. Oke, saya kira segitu aja teman-teman terkait dengan video ini, yaitu updatean informasi terkait dengan listing beberapa token nantinya di awal tahun ini. Ini adalah informasi yang segar, semoga benar listing, nggak diundur dan nggak banyak drama, dan semoga harganya juga nggak abu. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.